Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 23 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mempelajari diet mana yang cocok bagi kesehatan tubuh kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi pada hari ini tanggal 23 Februari 2026 dengan judul Sebuah Tujuan yang Harus Dicapai. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ketika Paulus menulis, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, ia tidak menasihati saudara-saudaranya untuk mengejar standar yang mustahil dicapai. Ia tidak berdoa agar mereka menerima berkat yang bukan kehendak Allah untuk diberikan. Ia tahu bahwa semua orang yang layak bertemu Kristus dalam damai harus memiliki karakter yang murni dan kudus. Jika umat Advent hari ke-7 mempraktekkan apa yang mereka akui sebagai iman, jika mereka sungguh-sungguh menjadi pembaru kesehatan, mereka akan benar-benar menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, dan bagi manusia. Dan mereka akan menunjukkan semangat yang jauh lebih besar untuk keselamatan mereka yang tidak mengenal kebenaran. Reformasi yang lebih besar seharusnya terlihat di antara orang-orang yang mengaku menantikan kedatangan Kristus yang segera. Reformasi kesehatan harus melakukan pekerjaan di tengah umat kita yang belum sepenuhnya terlaksana. Ada orang yang seharusnya sadar akan bahaya makan daging, tetapi masih memakan daging hewan, sehingga membahayakan kesehatan jasmani, mental, dan rohani. Banyak yang sekarang hanya setengah hati dalam pertobatan mengenai soal makan daging akan meninggalkan umat Allah, tidak lagi berjalan bersama mereka. Kuasa nafsu makan yang mengendalikan akan membuktikan menjadi kehancuran bagi ribuan orang. Padahal jika mereka menang pada titik ini, mereka akan memiliki kuasa moral untuk mengalahkan setiap pencobaan lain dari setan. Tetapi mereka menjadi budak nafsu makan akan gagal dalam menyempurnakan karakter Kristen. Pelanggaran manusia terus-menerus selama 6.000 tahun telah membawa penyakit, penderitaan, dan kematian sebagai buahnya. Dan ketika kita mendekati akhir zaman, pencobaan setan untuk memanjakan nafsu makan akan semakin kuat dan lebih sulit diatasi. Berkali-kali aku ditunjukkan bahwa Allah sedang berusaha menuntun kita kembali, selangkah demi selangkah, kepada rancangannya yang semula bahwa manusia hidup dari hasil alami bumi. Di antara mereka yang menantikan kedatangan Tuhan, makanan daging pada akhirnya akan ditinggalkan. Daging tidak lagi menjadi bagian dari makanan mereka. Kita harus selalu mengingat tujuan ini dan berusaha bekerja dengan mantap menuju ke sana. Demikianlah renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada beberapa pernyataan roh nubuat yang perlu kita ketahui agar kita tidak menjadi fanatik dalam hal reformasi kesehatan. Pertama,
The Ministry of Healing halaman 320 paragraf 2 berkata, reformasi pola makan harus bersifat bertahap. Terang itu tidak diberikan secara penuh pada awalnya. Terang itu diberikan dengan kekuatan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan kesiapan orang untuk memahami dan bertindak sesuai dengan terang itu, dan disesuaikan dengan praktek dan kebiasaan makan umumnya pada saat instruksi itu diberikan. Kedua, Testimonies for the Church, volume 9, halaman 159 paragraf 2 berkata, kita tidak menetapkan pedoman pasti yang harus diikuti dalam hal diet. Peringatan berulang kali diberikan terhadap makanan-makanan tertentu yang berbahaya. Namun pada intinya, prinsip-prinsip umum telah ditetapkan, dan penerapan rinci dari prinsip-prinsip umum ini terkadang harus ditentukan melalui eksperimen, serta melalui kesimpulan ilmiah terbaik yang tersedia. Artinya, tidak ada satu patokan untuk semua dan perlu dilakukan uji coba, sebab kebutuhan masing-masing kita berbeda. Karenanya, Nyonya White berkata dalam surat nomor 45 tahun 1903 paragraf 10, saya tidak menjadikan diri saya sebagai kriteria bagi orang lain. Nyonya White berkata, saya mencoba mempelajari apa yang terbaik untuk saya, dan kemudian tanpa memberitahu siapapun, saya mengkonsumsi makanan yang bisa saya makan, yang seringkali hanya 2 atau 3 jenis makanan yang tidak akan menimbulkan gangguan pada perut. Itu sebabnya tidak ada satu pedoman untuk semua orang. Tetapi begitu banyak umat Tuhan yang menjadikan dirinya standar menu bagi orang lain, dan itulah bibit kefanatikan. Pelajari makanan apa yang cocok dan menyehatkan bagi saudara. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 95 tahun 1901 paragraf 2, seringkali reformasi kesehatan justru memperburuk kondisi kesehatan dengan cara penyajian makanan yang tidak enak. Kurangnya pengetahuan mengenai masakan sehat harus diatasi sebelum reformasi kesehatan berhasil. Banyak yang mempromosikan pekabaran reformasi kesehatan, tetapi tidak dibarengi dengan praktek masak yang benar dan sehat. Reformasi kesehatan itu tidak sekedar meninggalkan daging saja, tetapi belajar makanan apa yang dapat menggantikan daging dan cara memasaknya yang sehat dan benar. Roh Nubuat tambahkan dalam paragraf 3 yang berbunyi, juru masak yang handal jumlahnya sedikit. Banyak sekali ibu-ibu yang perlu mengikuti kursus memasak agar mereka dapat menyajikan makanan yang disiapkan dengan baik dan disajikan dengan rapi untuk keluarga mereka. Mengapa penting sekali belajar masak sehat? Masih dalam manuskrip yang sama dikatakan dalam paragraf 6. Menyajikan makanan yang tidak dimasak dengan baik di atas meja adalah sebuah dosa, karena masalah makan menyangkut kesejahteraan seluruh tubuh. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam paragraf 7 dari manuskrip yang sama, janganlah pekerjaan memasak dipandang sebagai semacam perbudakan. Apa yang akan terjadi pada orang-orang di dunia kita jika semua yang bekerja di bidang memasak meninggalkan pekerjaan mereka dengan alasan yang lemah, bahwa pekerjaan itu tidak cukup bermartabat? Memasak mungkin dianggap kurang diinginkan daripada beberapa bidang pekerjaan lain. Tetapi sebenarnya itu, yaitu memasak, adalah ilmu di atas semua ilmu lainnya. Demikianlah Allah memandang persiapan makanan yang sehat. Dia sangat menghargai mereka yang melakukan pelayanan setia dalam menyiapkan makanan yang sehat dan lezat. Jadi, bukan hanya sekedar meninggalkan daging, tetapi ada banyak aspek yang harus dipelajari dan dicoba, agar kita menemukan pola reformasi yang cocok bagi diri masing-masing. Sebab tidak ada satu pola untuk semua. Karenanya jangan fanatik karena reformasi kesehatan, sebab itu bukan syarat keanggotaan jemaat atau kelompok. Kita hidupkan reformasi kesehatan bagi diri kita masing-masing agar roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya,
yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, untuk kami mengkaji kembali pola makan kami, memeriksa dan menguji coba apa yang cocok bagi tubuh kami, dan menyiapkannya, memasaknya dengan cara yang benar dan sehat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus maka kami dapat dituntun kepada kebenaran dalam reformasi kesehatan, sehingga apa yang kami alami dapat menjadi kesaksian dan teladan bagi banyak orang, dan teristimewa mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.